Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Sumahendri. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan juga praktis. Berbicara mengenai filsafat, pengertian filsafat pendidikan ini adalah aktivitas pikiran teratur yang menjadikan filsafat ini sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan juga memadukan proses pendidikan. Kemudian, filsafat ini juga merupakan salah satu kaidah filosofis dalam pendidikan, yang dimana dapat digunakan dalam memecahkan masalah pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan juga merupakan suatu konsep dasar dalam pembentukan kemampuan yang fundamental baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun perasaan emosional. Yang pertama, kita akan membahas filsafat pendidikan sebagai studi teoritis. Filsafat pendidikan sebagai studi teoritis ini berfokus pada upaya merumuskan, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan melalui kajian filosofis. Ia lebih menekankan pemikiran konseptual dan juga reflektif dibanding penerapan praktik langsung. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu bersifat konseptual dan juga abstrak. Fokus ini pada pemikiran mendasar, ide-ide umum dan juga prinsip filsafat pendidikan. Kemudian juga bersifat universal, artinya ini mengkaji prinsip pendidikan yang berlaku umum untuk segala tempat dan juga waktu. Kemudian, yang ketiga yaitu fundamental, yang dimana ini mendasar, menggalihkan hakikat manusia dari segi pengetahuan, nilai, dan juga tujuan hidup. Yang keempat yaitu bersifat integratif, menghubungkan pendidikan dengan disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, budaya, dan juga agama. Yang pertama, selanjutnya ada ruang lingkup dari teoritis filsafat pendidikan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi ini mengkaji hakikat pendidikan, manusia peserta didik, pendidik, dan juga realitas yang melatarinya. Kemudian ada epistemologi, yang dimana ini mengkaji hakikat pengetahuan, sumber, proses belajar, serta hubungan guru dan siswa. Kemudian ada aksiologi, yang mengkaji nilai, etika, dan juga tujuan pendidikan. Kemudian ada normatif, yaitu menetapkan arah dan ideal pendidikan. Kemudian ada analitis kritis, yaitu menelaah, menguji, dan mengevaluasi teori serta praktik pendidikan. Kemudian, adapun fungsi. Yang pertama yaitu memberi landasan filosofis. Ini menjadi dasar konseptual bagi teori dan juga praktik pendidikan. Kemudian, yaitu sebagai kritis dan juga reflektif, yang menguji kembali asumsi, tujuan, dan juga metode pendidikan. Kemudian, selain itu, ada sebagai inspiratif yang melahirkan pemikiran baru tentang bagaimana hakikat dan tujuan pendidikan itu. Kemudian, integratif, yakni menghubungkan pendidikan dengan disiplin ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, dan juga ekonomi budaya. Kemudian, normatif, ini memberi arah tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Kemudian, adapun penerapan aliran filsafat dalam praktik pendidikan, yang pertama ada idealis. Ini merupakan pendidik menekankan ide dan juga moral. Kemudian yang kedua adalah realis. Ini di mana menekankan realitas objektif. Kemudian ada pragmatisme, yang di mana pendidik ini sebagai pengalaman hidup dan juga pemecahan masalah. Serta ada eksistensialisme, yang di mana ini memberikan kebebasan dan juga tanggung jawab pribadi. Kemudian, berbicara tentang filsafat pendidikan sebagai studi praktis, apa itu sebenarnya filsafat pendidikan sebagai studi praktis ini? Ini merupakan cabang filsafat pendidikan yang berfokus pada aplikasi pemikiran filosofis dalam dunia nyata pendidikan. Jika studi teoritis ini membahas konsep, asas, dan juga prinsip dasar, maka studi praktis berhubungan langsung dengan bagaimana filsafat itu membimbing tindakan pendidikan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Adapun ciri-ciri studi praktis, yang pertama itu ada normatif atau aplikatif, yang dimana ini menuntun kebijakan, kurikulum, dan juga strategi pembelajaran. Kemudian ada kontekstual, yang dimana ini menjawab persoalan nyata pendidikan dalam masyarakat. Kemudian ada problem solving, di mana filsafat ini dipakai sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada transformasional. Ini pendidikan dipandang sebagai sarana mengubah kehidupan sosial, budaya, dan juga moral. Kemudian ada integratif, yakni menghubungkan teori filsafat dengan kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat.
Adapun ruang lingkup praktis pada filsafat pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Ini merumuskan sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Contohnya Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kurikulum, yang dimana ini menentukan isi dan juga arah kurikulum. Kemudian ada metode pembelajaran, yang dimana ini melahirkan metode belajar aktif, kooperatif, dan juga berbasis proyek. Kemudian tentu adanya peran guru dan juga peserta didik. Pendidik itu bukan sekedar pengajar, tetapi sebagai penuntun. Dan peserta didik bukan hanya sebagai subjek yang pasif, tetapi dia adalah sebagai subjek aktif. Dan kemudian ada kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan berfungsi memberi arah pada kebijakan nasional. Sehingga, adapun fungsi praktis filsafat pendidikan yang pertama sebagai pembentukan identitas profesionalis pendidik, kemudian ada penetapan tujuan dan juga arah pembelajaran, kemudian selanjutnya ada pengembangan kurikulum yang relevan, dan selanjutnya ada penyelesaian masalah dan praktik pendidikan secara kritis dan reflektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.